kita lagi di sentra ikan hias Cimahi dan aku tuh lagi di satu tempat yang ini di paling depan ya guys ya. Dan aku tuh lagi mau cari tank mat buat arowana guys. Ini kenapa? Ikan capek ya dia ya? Ikan salto guys ya. Yang gede berapa pak? 35 ya? Silver dollar yang gede-gede juga menarik ya guys. Silver dollar juga bagus ya. Apa kita silver dollar aja ya? Oke guys, di video kali ini kita lagi di sentra ikan hias Cimahi dan aku tuh lagi di satu tempat yang ini di paling depan ya guys ya. Ini lagi hujan lumayan gede, jadi aku tuh nggak bisa terlalu keluar-keluar karena kebasahan lah pastinya guys ya. Dan aku tuh lagi mau cari tank mat buat arowana guys. Aku udah lihat-lihat sebenarnya di sini ya guys ya, dan aku juga udah tanya ChatGPT ya guys ya. Kalau kata ChatGPT 10 tank mat arowana terbaik ya. Yang pertama itu silver dollar. Nih ini ada nih silver dollar ada nih guys. Nanti guys silver dollar tuh mirip-mirip begini lah ya. Jenis-jenis yang seperti inilah guys. Cuman katanya silver dollar ini tuh dia kayaknya nggak bisa cuma satu ya, harus beberapa. Terus dia yang terlalu kecil. Kalau kecil mah udah kayak makan ini ikan arowana ya guys ya, kasih makan ikan arowana ya. Jadi untuk ikan-ikan silver dollar seperti ini, sepertinya kekecilan yang ada di sini ya guys ya. Nah di sini juga ada tulisannya bicir guys ya, atau ikan naga atau palmas lah ya. Aku juga lihat ikan palmas di sana. Nah aku juga mempertimbangkan nih kira-kira ikan palmas ini cocok atau enggak nih ya guys ya untuk tank mat arowana. Soalnya palmas ini kan emang tipe ikan yang ada di bawah, dan arowana ini kan tipe ikannya yang ada di atas nih kayak gini aja nih guys. Nih arowana ya, ini arowana red banjar, nih ada arowana silver albino. Dia tuh emang istilahnya tuh ikan atas lah, lebih ke atas, paling-paling dia ke tengah gitu guys, dia tuh nggak sampai ke bawah. Jadi kayaknya aku tuh pengennya tuh ikan yang nggak begitu bersinggungan guys ya, jadi aku pengen ikan bawah guys. Nah di sini juga katanya ada ikan datnoid atau ikan tiger fish ya guys ya, ikan dats ya, ikan dats kayaknya di sini tadi aku lihat deh ya, ikan dats ada nggak ya? Ntar kita sambil lihat lah ya guys ya, ikan dats, ikan Oscar juga, nih ada ikan Oscar di sini nih, ikan Oscar yang kayak gini-gini ya. Ini juga katanya bisa, cuman setauku tuh Oscar di sini tuh agresif katanya guys ya, jadi agak ngeri juga kalau misalnya kita Oscar ya. Ini kenapa ini guys ya? Gak tau banget dari tadi kan kegoleran gua. Ini kenapa? Ikan capek ya dia ya? Ikan salto guys ya. Sebenarnya RTC ini juga ikan bawah ya. Jadi kalau misalnya kita mau sama RTC sebenarnya aman-aman aja, kecuali kalau RTC terlalu besar ya guys ya. Karena apapun yang bisa dimasukin ke mulut red tail catfish pasti dia makan guys. Jadi terlalu beresiko untuk kita kayak ikan lele-lele, karena ikan lele ini mulutnya nggak bisa dipercaya ya guys ya. Severum cichlid, kayaknya ini nih Severum nih. Severum ini juga bisa katanya guys untuk tank mat arowana ya. Cuman katanya kalau si Severum ini, dia ini tuh katanya relatif damai katanya, menarik secara visual, berarti aman ya guys ya. Terus katanya cocok untuk tampilan semi agresif tank ya. Nggak ngerti maksudnya apa itu guys di video ini ya. Kalau ikan kaviat ini katanya berenangnya cepat, damai, dan tidak menantang arowana katanya guys ya. Kaviat nih, ini kaviat lah. Di sini yang aku lihat ada 3 jenis kaviat ya guys ya di sini ya. Ada kaviat albino nih, teman-teman lihat yang warna kuning-kuning sini. Ini albino nih guys, yang kuning kayak gini ya. Ini albino. Terus ada platinum nih yang merah kayak gini nih, yang matanya merah maksudnya ya, yang putih banget nih albino. Dan ada kaviat yang biasa nih guys. Nih ini yang biasa nih. Ini kaviat biasa kayak ikan paus ya. Yang kaviat ini juga memang jadi salah satu ikan yang biasanya itu tuh untuk tank mat guys kayak gitu. Terus kata di sini ada fire eel juga. Fire eel kebetulan aku nggak bisa lihat di sini ya guys ya, karena tidak ada ya guys ya. Tidak ada fire eel di sini. Di sini ada giant gurame katanya guys ya. Ikan gurame juga ternyata bisa dijadiin tank mat guys. Kita sambil lihat-lihat lagi deh ya ikan gurame ya. Di belakang sini guys kayaknya ada ya. Pak izin ya Pak. Ikan gurame. Ini ada ikan gurame di sini ya. Ini tuh ikan gurame apa Pak? Unik juga ya, kayak nggak ada sirip atasnya ya. Gurame soang ya itu ya. Ya maksudnya cacat. Cacat, masuknya cacat ya. Iya guys ya. Ini juga ada beberapa ikan-ikan kayak mirip-mirip Severum gitu mungkin ya. Aku juga kurang tahu sih. Ini 99 apa gitu namanya. Aku juga agak kurang tahu ya guys. Ada ikan jaguar, ada ikan parrot. Kalau parrot di sini berapa harga parrot kayak gini Pak? Yang gede di harga 400-an. 400-an? Iya. Yang gede di harga 400-an. Ikan parrot ini ada mirip sama ikan parrot nih. Ini kayak ikan apa ini guys? Ikan nila kayaknya ya, mirip ikan nila ya. Kurang lebih seperti itu lah guys. Kita sambil lihat lagi ya di sini ya. Ini ikan kaos kaki juga nih ada nih guys, ikan kaos kaki ya. Ikan kaos kaki. Terus kata di sini tuh katanya clown lodge juga bisa guys. Clown lodge berarti ikan botia. Ini bisa nih ikan botia nih. Ikan botia juga bisa dijadikan tank mat ya guys ya. Tapi katanya kalau ikan botia ini idealnya 3-5 ekor guys. Ukurannya minimal 10 cm ya. Ini kayaknya ukurannya terlalu kecil guys ya untuk ikan botia. Jadi kita tidak bisa untuk membeli ikan botia ini karena terlalu kecil guys ya. Botia. Kalau ikan botia gini berapa Pak harganya Pak? 100-an ya? Ikan botia. Tapi emang botia itu bagus ya guys. Tahu aku botia tuh bisa gede sih. Dan aku juga ada kalau ikan botia di kolam. Di kolam aku yang ada di rumah ya guys. Di KBP ya. Ikan cupang juga banyak di sini. Lumayan bermacam-macam ikan cupangnya. Ini ikan cupang lagi. Kalau ikan cupang mah nggak bisa buat tank mat ya. Guys, sambil lihat-lihat ya. Ini pleko katanya bisa juga guys. Ikan pleko ya. Atau ikan sapu-sapu ya. Di sini ikan sapu-sapu tadi paling di sana kelihatan tadi ada ikan sapu-sapu. Nah ini guys. Ikan palmas yang
tadi aku lihat ya guys ya, ikan palmas ini tuh ikan legendaris gitu ya. Ini ikan yang dari zaman aku SMA itu tuh aku pelihara dan aku memang menyukai ikan ini guys. Nah, ikan palmas ini juga sebenarnya tuh ada beberapa jenis ya. Ada yang kalau palmas albino ini tuh jenis apa lah ya guys? Apa entah Senegal atau apa gitu. Pokoknya ini mah dari dulu aku bilangnya ini palmas albino aja ya. Ada jenis ornat, ada yang jenis LD cherry dan lain-lain guys ya. Nah, kalau kita lihat ini ikan palmas tuh ideal banget buat kita masukin ke akuarium arwana kita. Apalagi kita ngambil yang gede yang kayak gini nih. Yang gede-gede kayak gini nih bisa nih kita kasih ke akuarium arwana kita ya guys ya. Soalnya ikan palmas ini kan memang dia ikan dasar. Sedangkan ikan arwana kan yang ikan yang tadi aku bilang ya, dia tuh bakal istilahnya ada itu di tengah-tengah gitu guys. Jadi kemungkinan ya ikan palmas ini kalau menurutku sih bakal ideal dan bagus ya guys ya. Walaupun aku tuh nggak pernah lihat sih sebenarnya ya. Kalau misalnya teman-teman kita paling-paling tuh ikan kaviat, ikan red feveng juga suka tuh guys, ikan red feveng ya. Soalnya ikan red feveng sih di sini ada nggak ya ikan red feveng ya guys? Red feveng, siapa tahu ada red feveng guys. Bisa jadi opsi juga nih ikan red fevengnya. Tapi aku nggak lihat ya ikan red feveng di sini ya. Red feveng juga ikan yang bagus katanya buat bersihin lumut-lumut guys. Kalau ikan palmas mah jatuhnya kayak dia itu tuh menjadi ikan dasar aja. Kalau misalnya ada makanan yang jatuh nggak kemakan, dimakannya ikan palmas. Kalau red feveng sih aku nggak lihat ya di sini ya. Piranha tuh ada juga guys kan, piranha ada. Masih kecil-kecil banget ikan piranhanya ya guys ya. Di sebelah kiri nih piranha, di sebelah sininya ada ikan pacu albino. Nah dulu juga aku pernah punya arwana super itu di tank metinnya sama ikan kayak gini guys. Tapi ini tuh tank met yang memang istilahnya tuh buat dia distraksi supaya dia nggak gigit ekor guys. Kayak gitu sih ya. Tergantung apa ya, situasional sih guys menurutku ya. Kalau sepengalaman aku sih pelihara ya, kalau misalnya kita pakai tank met seperti ikan-ikan kaviat, kalau nggak ikan-ikan yang memang dia tuh sama-sama di tengah-tengah atau di atas guys ya. Ikan kaviat tuh yang tadi ya, yang ada di sini guys, ikan kaviat. Nah yang kayak gini-gini ikan kaviat, dia tuh bagus sebenarnya guys. Nah biasanya itu ikan kaviat dipakai supaya mendistraksi ya guys ya, mendistraksi si arwana ini supaya dia yang awalnya agresif gigit ekor. Kalau misalnya ada yang kayak gini-gini tuh biasanya yang dihajar tuh jenis-jenis kaviat kayak gini. Bahkan aku juga sempat lihat di beberapa tempat yang memang tuh arwana super red-nya benar-benar mewah ya guys, emang buat lomba kan, dia tuh tetap dikasih tank met ternyata ya guys ya. Dan tank met dia itu ikan kaviat. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat di sini juga ada silver dollar yang ukurannya gede ternyata ya. Ini juga menarik sih guys, ukurannya gede ya. Pak, kalau silver dollar yang gede berapa pak? 35 ya. Silver dollar yang gede-gede juga menarik ya guys. Silver dollar juga bagus ya. Apa kita silver dollar aja ya? Soalnya aku baru lihat nih ada nih silver dollar nih guys. Tuh. Silver dollar itu ada tuh gede-gede tuh ya. Ini juga menarik sih. Arwana super red sama silver dollar. Kita sambil baca ya. Silver dollar di sini tulisannya kalau silver dollar itu ukurannya sedang, berenang cepat, bergelombor, tidak agresif, aman karena tidak mengganggu arwana dan tidak terlalu besar untuk dimakan. Dan tidak terlalu besar untuk dimakan. Benar. Aman karena tidak mengganggu arwana dan tidak terlalu besar dan terlalu besar untuk dimakan. Jadi dia nggak akan dimakan sama arwana, tapi dia tuh bisa digabungin sama arwana ya. Cuman karena arwana kita tuh masih segede yang sekarang, mungkin arwana kita segede apa ya? Ukuran mungkin segede gini guys ya. Lebih gede lagi deh kayaknya ya, lebih gede lagi ya. Silver dollar ini masih bisa kayak gitu. Oke, bentar ya. Aku mau coba buat mikir-mikir dulu kira-kira apa yang akan kita ambil. Nanti setelah aku berpikir, aku bakal videoin lagi ya guys. A few moments later. Oke, setelah kita pertimbangkan guys ya, aku kan nggak tahu nih karakter arwana aku tuh bakal seperti apa ya. Aku tuh sebenarnya di hati mah pengen banget silver dollar gitu, kayak ambil 5 lah atau ambil berapa gitu ya guys ya. Pokoknya beberapa silver dollar. Cuman aku takutnya si silver dollar ini tuh dia nggak cocok karena kan bener-bener sama-sama di tengah-tengah nih sama arwana. Jadi kita mau cari aman aja, kita ngambil ikan bawah aja lah guys. Kita ambil ikan palmas aja ya. Pak, aku mau ikan palmas dong pak, satu pak. Yang gede-gede yang mana? Di sini ya, yang paling gede ya? Iya. Yang gede-gede di sini. Aku mau ngambil yang paling besar aja lah. Oh, ambil sendiri aja? Iya. Oke. Ambil sendiri. Oh, siapa? Oke, serokan ya. Seru ya. Nih guys, kita mau coba ambil ya. Mana yang paling gede, Li? Yang paling gede. Ini kayak paling gede nih. Wow, mudah sekali. Oke, gratis udang guys ya. Gratis udang pak ini pak. Kenapa dapat bonus? Satu aja lah pak. Kita mau buat ini bareng arwana super red, aman nggak dia pak? Aman. Ditaruh di, dia kan nanti ke bawah ya, nggak akan ngeganggu kan ya? Nah, jangan di bawah. Palmas nih ya. Ini masih bisa gede nggak ukurannya pak? Paling dikit lagi. Dikit lagi. Badannya yang lebih gede. Oh, manjangin maksudnya atau gimana? Nah, panjangnya nggak terlalu panjang. Oh, panjangnya nggak terlalu panjang kalau jenis yang ini mah ya? Ya. Oh, tapi nanti ngegendutan gitu dia ya? Oh. Ternyata dia nggak gendutan aja. Oke lah guys, kalau kayak gitu pak, aku ambil deh ya pak. Gratis udang nih, gratis udang nih. Ya, boleh. Gratis udang. Gratis udang ya guys ya. Oke, jadi ini sudah kita bungkus guys ya. Nah ini dia.
Ini ikan legendaris ini. Dari zaman aku kecil nih udah masuk. Bentar. Ada orang yang memang suka banget sama ikan palmas juga ada guys. Jadi dia tuh kayak memelihara dan juga mengoleksi beberapa jenis ikan palmas ya guys ya. Baik palmas yang orna, baik yang Andy Cherry, dan beberapa palmas lainnya. Cuman setahu aku yang bisa gede itu yang Andy Cherry itu sih guys. Jadi kalau misalnya di Megateng yang biasanya itu suka dipakai itu ya palmas Andy Cherry. Karena dia bisa gede. Andy Cherry apa Aldi Cherry ya guys? Aku juga takut salah ya. Karena dia bisa gede dan dia ini tuh memang istilahnya nggak agresif juga guys ya kayak ikan yang lain. Jadi gimana ya, sepengalaman aku pelihara palmas itu, aku kan pelihara kan selalu dari kecil ya kalau dulu ya guys ya, waktu zaman aku SMA gitu kan. Nah jadi si palmas tuh kalau dilihat sering makan tuh kayak nggak sering makan, jadi jarang-jarang deh tuh kalau makan ya. Tapi sekalinya makan, dia itu tuh kayak jadi daging gitu guys ya. Jadi jarang kelihatan makan, tapi suka gede gitu guys. Tapi dia tuh pertumbuhannya lumayan cepet ya guys. Dulu sih aku kayak gitu sih guys. Oke, ini udah dibungkusin ya, sambil lihat-lihat lagi aja ya. Di sini juga sebenarnya kalau teman-teman perhatiin tuh banyak banget ikan arwana ya. Maksudnya ikan arwana lumayan lengkap di sini tuh, ada arwana silver, di sini ada silver albino juga. Kalau teman-teman perhatiin di sini ya. Sebelah sini mah silveran juga guys ya. Cuman karena memang dia sendirian, jadi disekat-sekat kayak sendiri-sendiri. Karena sejenis arwana kayak gini itu setauku dia itu tuh bisa dipelihara banyak. Tapi kalau misalnya banyak tuh harus dia tuh bisa dipelihara lebih dari satu guys ya. Tapi nggak boleh 2, 3 juga nggak boleh. Jadi minimal 5 guys, 5-10 gitu loh. Jadi mereka tuh nggak berantem kalau misalnya banyak. Tapi kalau misalnya mereka disatuin cuma berdua, kemungkinan mereka berantemnya tinggi guys. Kayak gitu. Oke lah, jadi mungkin kayak gitu ya guys ya. Untuk yang kita ambil ikan palmas saja. Terus kita bakal coba buat ke rumah dan kita bakal lihat kira-kira di rumah si ikan palmasnya itu bakal cocok atau enggak sama si arwana super red kita guys. Oke guys, jadi kali ini kita udah sampai dan ini kita lagi coba buat aktivasi dulu ya guys ya si ikan naganya. Tadi awal mula pas si ikan naganya dimasukin, si arwananya itu langsung muyung ke sini nih, langsung muyung ke pojok sini awalnya guys. Respon dia tapi muyung sini, dia kayak takut atau gimana gitu ya guys. Cuman sekarang ini karena mungkin ya dia melihat ada makanan ya guys ya. Ini karena aku mau kasih makan dulu. Takutnya waktu si ikan naganya atau si palmasnya dikeluarin tuh dia langsung nyerang kan takutnya kan. Jadi kita mau kasih makan dulu si arwananya ya guys ya. Ini kita kasih makan udang menjadi makanan sehari-hari dia ya. Ada udang, ada ikan gabus, macam-macam guys ya. Mau makan guys. Kok dia nggak mau makan guys? Biasanya langsung makan dia ya. Atau mungkin gara-gara dimasukin ikan palmas kali ya, dia jadi kena mental kali guys. Tuh, makanya ini aku harus dikasih tank med nih biar mental dia kagak ngedrop nih guys. Masa sih cupu sekali dia guys ya. Masa sama ikan palmas saya itu langsung ngedrop guys. Tapi kata Mas Ente udah dikasih makan tapi dikit. Oh, dikasih makan tadi? Oh, tapi dikit ya. Harusnya dia rakus sih makannya ya. Dari kemarin soalnya aku kasih makan rakus dia guys. Ya, kita coba lagi ya guys. Ya, kedorong guys, harus kita ambil tuh ya kalau misalnya nggak kemakan ya guys ya. Ya seperti itulah ya. Nah keberadaan palmas juga siapa tahu karena dia kan ikan dasar ya, jadi dia itu kan nanti kan bakal berenang guys. Nah semoga kayak kotoran-kotoran yang ada di bawah sini, kan ada kotoran-kotoran tuh yang di bawah ya, walaupun udah ada wave maker kan ternyata dia nggak keangkat. Semoga kalau misalnya ada palmas nanti dia kesapu sama palmas. Sama untuk makanan-makanan yang nggak kemakan kayak di bawah sini kan biasa kan sama kita diambilin ya guys ya. Nah diharapkan kalau ada palmas nggak usah diambil, jadi biar palmasnya aja yang makan gitu guys. Gitu sih. Oke. Ini kita sekarang akan keluarin ya palmasnya guys. Palmas tipe ini mah nggak terlalu gede ya. Dia kayak cuma segini aja gitu ukurannya guys ya. Makanya ya udahlah, cocok aja buat kita taruh bareng sama si ikan arwana. Bismillah ya. Kita masukin ya guys. Ini ikan kuat sekali nih. Mantep ya. Bagus ya guys ya palmas ya. Warnanya tuh menyala sekali guys. Karena memang palmas ini apalagi yang albino seperti ini kan dia cara warna memang kayak kena lampu bagus banget gitu ya guys ya. Si ikan arwananya sih belum ada respon. Aku tutup aja lah ya, takut jadi sesuatu yang tidak diinginkan ya guys ya. Tutup aja. Suka ribut, takut lompat aku mah guys ya. Takut lompat ribut guys. Tutup, sip ya. Itu sebenarnya bagus banget sih akuariumnya tuh emang buat arwana. Bahkan ini emang diset untuk arwana sampai arwananya gede gitu ya guys ya. Cuman ada lecet sedikit di bagian sini nih. Terlalu barbar ya guys ya. Udah lama sih ini. Cuman nyikatnya terlalu barbar nih. Paling nih parahnya. Parah guys ya. Nah, kalau teman-teman lihat si arwananya muyung lagi tuh ya di pojok sana guys. Jadi mereka saling berjauhan ya. Mereka tank med yang sebenarnya itu tidak akur ya guys ya. Jadi kayak punya zonanya sendiri-sendiri. Kalau palmas sih nggak tahu kenapa ya, dia tuh kayak nggak ada ketakutan juga, tapi nggak ada kayak respon apa-apa juga guys ya. Kayak ya udah santai sendiri aja. Malah ngadep belakang ke arah sana guys. Entah apa yang sedang dia pikirkan ya. Nah, palmas ini juga tipe ikan yang nanti itu dia bakal berenang untuk ngambil nafas. Tapi selebihnya dia bakal diem aja di bawah gitu guys. Kayak pasif sekali gitu ya guys, tipe-tipe ikannya. Kecuali kalau misalnya memang ada mangsa tuh dia ngambil nafas ke atas kayak gitu. Nah baru gerak. Tuh kan ada beberapa kayak istilahnya kotoran-kotoran yang tuh guys sama dia kesapu ya.
langsung dilakuin sama dia gitu ya, buat nyapu-nyapu. Dan kalau misalnya kesapu kan biasanya ada beberapa, nih kayaknya dia mau makan deh. Kayak dia mencium ada bau udang guys ya. Kalau misalnya dia langsung makan sih keren sekali ya guys ya. Baru masuk dia langsung mau makan ya. Karena ini makanan aku siapin bukan buat Palmasnya, tapi buat Arowana supaya pas dikeluarin Palmasnya dia nggak gigit Palmas. Ternyata Arowananya juga bukan yang mentalnya barbar sekali gitu, enggak ya guys ya. Semoga mentalnya nanti bakal jadi bagus, tapi jangan galak juga. Karena takutnya kalau over galak dia suka gigit ekor guys ya. Sejauh ini sih aku lihat ekornya aman-aman aja. Dan perubahan besarnya Arowana sih aku rasa kita udah punya dia sebulan ya kurang lebih. Sebulan kurang apa? Lebih ya, sebulan lebih ya guys ya. Dan ukurannya kalau menurutku sih dia bertambahnya lumayan signifikan ya. Mungkin nanti dikasih lihat kali ya untuk video sebelumnya ya guys ya, seperti apa. Ini ukurannya udah lumayan signifikan. Cuman untuk beberapa orang sih bilang katanya ukuran dia harus lebih gede lagi ya supaya bagus di tanning guys ya. Kalau ukuran segini mah jangan di tanning dulu lah biar kita nyantai aja. Nanti juga kita katanya bakal disupport sama RDI ya guys ya buat tanningnya ya. Jadi nanti untuk pertandingannya biarkan diurus dengan lampu RDI juga guys. Siapa tahu bisa jadi Arowana yang sangat mewah ya, kurang lebih seperti itu guys. Nah kalau untuk si Palmasnya sekarang dia posisinya udah berubah, dia lagi ada di sebelah sini ya guys, yang awalnya di sebelah sana, dan dia tidak terlihat ada sesuatu yang sedang dia ingin lakukan ya. Dia hanya menjadi normal ya guys ya, hanya menjadi Palmas biasa saja guys ya, tidak ada kayak reaksi-reaksi berlebihan juga. Cuman kelihatannya kayak kadang-kadang tuh dia tuh nengok-nengok ke arah udang. Aku tuh penasaran dia tuh bakal makan apa enggak, karena kalau Palmas ini kan memang dia tipenya tuh ikannya cuek, terus kan tipenya ikannya kuat banget ya guys ya. Bahkan kayak teman-teman pelihara nggak pakai oksigen pun, kayak nggak pakai sirkulasi pun, kayak Cana, Palmas itu bisa guys, karena dia juga punya mekanisme pernafasan yang mungkin mirip sama ikan gabus atau ikan Cana gitu guys, yang dia ngambil oksigennya ke udara ya guys ya. Setauku sih beberapa jenis ikan ya, kalau misalnya ngambil oksigen ke udara, berarti dia tuh antara memang dia butuh melakukan hal seperti itu, kalau nggak beberapa ikan memang kalau misalnya dia ngerasa oksigennya kurang di air, dia bakal ngambil di udara secara langsung kayak gitu guys. Nah ini si udangnya juga kok tiba-tiba bergerak ke arah sini gitu ya guys. Udangnya awalnya kan ke arah mesin, tapi udangnya malah mendekat ke arah Palmas, seakan-akan udangnya hidup dan makan aku mas gitu ya. Palmas makan aku mas. Seperti itu guys. Kenapa nih guys? Begitu doang sebenarnya Palmas tuh ya. Cuma nanti kita harus tinjau lagi sih mungkin di next video ya. Kalau misalnya memang dia sudah lebih beradaptasi, si Arowananya juga udah mulai muter-muter, ya semoga ini juga dia udah mulai nih, dia udah mulai agak muter guys ya. Semoga nanti mereka jadi teman yang baik ya. Cara bentrokan tuh nggak terjadi guys. Soalnya Palmas di bawah kan, karena aku juga. Palmas tuh nggak akan berenang yang bener-bener sengaja berenang kayak gitu, nggak. Ke atas tuh cuma mengambil udara doang. Selebihnya dia bakal di bawah seperti ini, dan ngambil udara juga nggak selalu. Kalau dia ngerasa kekurangan oksigen aja ya guys ya, ngambil udara ya. Kalau untuk gerak-geriknya seperti itu guys, mau ngambil udara gitu. Tapi ngambil udara tuh kan langsung kayak ada respon sedikit tuh dari Arowananya ya guys. Alah, ayo lo. Enggak sih, kayak cuman menggertak ya. Ya Allah, Palmasnya diem di sana mah kagak seru ya. Nah guys, kurang lebih seperti itu guys ya. Oke, jadi mungkin kayak gitu aja ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Ternyata itulah reaksi Palmas sama Arowana. Dan nanti kita bakal update ya guys ya, kasih ke teman-teman juga update-annya. Semoga mereka tidak ada kendala apa-apa, dan semoga si Palmas dan juga Arowananya itu baik-baik aja guys. Sebentar deh sebelum ditutup, ini kayaknya Arowananya mau makan deh. Soalnya tadi dia tiba-tiba kayak ada yang lewat di depan muka dia kayak mau makan guys. Kita coba kasih udang satu lagi ya. Kalau ini udang ternyata tidak termakan juga, ya sudah guys, gak apa-apa ya. Terus sama kita diangkat lagi aja udang-udangnya, tapi tidak mengotori guys ya. Karena udang ini tuh sangat mengotori akuarium ya kalau misalnya tidak termakan guys. Saya harus tepat sekali di depan mulut dia, tapi ini ya dengan akurasi tinggi saya akan mencoba untuk memberinya makan guys ya. Ayo. Ih, kok begitu ya? Kayak kagak ada respon yang signifikan gitu loh guys, nyebelin banget ya. Tadi kayak mau makan, giliran ada udang dia nyebelin guys. Oke lah, gitu aja mungkin ya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye, thank you guys.